heart for our pre-service this morning. Mari kita persiapkan hati kita untuk memasuki pre-service pada pagi hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, kalau setiap hari kami boleh mengalami kebaikan Tuhan. Thank you Lord for that every morning that we could experience your goodness, your faithfulness in our life. Kami bersyukur Tuhan, Kau sungguh baik, amat baik dalam hidup kami. You are so good Lord, very very good. Haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Saudaraku, mari kita nyanyikan sama-sama dari awal lagu ini. Katakan, Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sama-sama kita berdiri saudaraku, lantai 1, lantai 2. Kita bebas di hadapan Tuhan, kita angkat suara, kita katakan, Kau yang terindah di dalam hidup kita, di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini,
kasih setiamu kepadaku. Katakan, ku sembah Kau, ya Allah. Angkat kedua tangan Anda. Ku tinggikan namamu selalu, pada lutut tak bertelur, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, katakan, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada, amin, tak bertelur, menyembah Yesus Tuhan Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus. Dengan iman saudaraku, sembah dia, katakan, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelur, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah, amin, Engkaulah Yesus Tuhan Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Gereja Tuhan, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Gak ada yang lain Tuhan yang layak kami puji, yang layak kami sembah. Hanya Engkau Yesus kami. There's nothing else, Lord, that worthy to be praised and worthy to be worshipped. Only you, Lord Jesus. Kebaktian pagi hari ini, dari awal hingga akhir, kebaktian anak-anak di bawah juga Tuhan pimpin. This service this morning from beginning until the end, also children's service on the basement. You lead it, you take over it, and you are always the center of everything. Pengurapan Tuhan turun atas gereja Tuhan, atas setiap kami yang ambil bagian pelayanan, atas firman Tuhan yang disampaikan. Lord, your fresh anointing come upon your church, for everyone that take part service, for everyone that deliver the message. Bukan kuat, bukan gagah kami Tuhan, tapi Roh-Mu. Not by our strength or by our might, but your Spirit, Lord Jesus, that empowering us.
Apapun keadaan Anda saat ini, whatever your situation right now, lift up your hands. Angkat kedua tangan dan doa sama Tuhan. Just talk to Him directly. Kami percaya Tuhan bekerja lebih dari apa yang kami doakan dan pikirkan. We believe in our faith, Lord, that you work more than the words that we say, more than the prayer that we address. Holy Spirit, you take over from beginning until the end. Roh Kudus, ambil alih dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Roh Kudus. You may be seated in God's presence. Anda silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Anda tenangkan hati. Take a quiet moment this morning. Close your eyes. Pejamkan mata. Anda yang di rumah juga. Haleluya. Setiap kuasa yang bukan daripada Kristus Yesus, kami ikat, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Haleluya. We praise your name, Jesus. We praise your name, Lord. Haleluya. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. We are ready to praise your name. We are ready to worship you, Lord. In Jesus' mighty name. Dalam nama Yesus. Pagi hari ini kita akan mulai dengan teman-teman dari PPC Youth. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus.
Thank you. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat untuk youth team kita. Wow. Masih mau memuji Tuhan, lambaikan tangan kita dan sorakan haleluya. Amen. One more time, haleluya. Yes. Oke, mari kita memuji Tuhan. Ku diberi kuasa.
percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup? Katakan amin. Who in here believe that our God is a living God? Say amen. Hallelujah, my Redeemer lives. Amin Tuhan. Kaulah penebus kami yang hidup. Katakan sama-sama. I know He rescued my soul. Efesus 2 ayat 10. Mari kita baca sama-sama. Let's read together in Indonesian and then in English. From Ephesians 2 verse 10. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Amin. In English. 1, 2, 3. For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, so that we can do the good things He planned for us long ago. Amen. Haleluya. Mari kita renungkan ayat firman Tuhan kita ini. Let us meditate on the Word of God this morning. As our theme said, that it's the invisible hand of God, and we are God's hand and feet. Amen. Kita adalah tangan dan kaki Tuhan, dan kita dipersiapkan untuk pekerjaan baik yang Yesus telah siapkan untuk kita. We are prepared for the good works that Jesus had prepared for us. Yes, Lord. Seperti pujian ini akan mengatakan bahwa hati hamba yang Kau cari, Tuhan. The servant heart, Lord, that's what you're looking for in us.
this song be our prayer. Jadikan ini sebagai doa kita. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ku tak dapat lupakan Segala kebaikan-Mu, kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata. mari kita bangkit berdiri, mari kita sembah Dia. Haleluya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, yang Kau temukan kepadamu, Yesusku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang Angkat harta, suaramu, oh hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah
Tuhan. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Pakai kami Yesus. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Amin Tuhan. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yesusku, kami sembah Engkau yang terbaik Tuhan. Kami puji Engkau, Lord, we worship you. Oh, the best of our life is for you, God. Oh, Tuhan, Kau baik di kami. Haleluya. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory. Deserve the glory and the honor. We lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. We lift our hands in worship as we lift your holy name. Angkat kedua tangan kita, katakan. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Oh, you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Ini doa kami Tuhan, ini iman kami Engkau. Tuhan. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Cetan banyu negari. Ojo lali dienake disial. Tiada seperti
Kau besar, Yang sakit perbuatanmu disembuhkan. Yang berbeban ajaib. berat diberi Tiada kelengahan. seperti Engkau. Yang terikat mengalami kelepasan. Those who are bound will Tiada be free. seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada Seperti Engkau. Tiada Seperti Engkau. Tiada Kalau kami ingat segala kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami, If we remember all the good things in our life, gak mungkin kami pergi dari Engkau, Tuhan. it will be impossible for us to ever leave you, God. Bagaimana tangan Tuhan menjaga kehidupan kami sampai saat ini. How your hands keep our life until this moment. Menunjukkan betapa Engkau Bapa yang peduli banget atas hidup kami. It shows and it proves that you are God who cares so much about us. Mungkin ada di antara kami yang gak bisa ngebayangin punya Bapa yang baik karena Bapa dunianya tuh gak baik. Tapi pagi hari ini mau saya katakan bahwa Tuhan kita, Dia adalah yang Lengkap nanti ada. Bapa yang baik, yang Semua selalu baik mikirin ya. yang terbaik buat hidup Anda dan saya. And maybe this morning you can't think of having a good father because your earthly father are not that great. But I want to tell you this morning that our God is really a good father. Amen. Dia bukan hanya Bapa yang baik, Dia Bapa yang berkuasa banget, yang kuasanya tuh gak bisa ada yang bayangin. Dan kuasa kemuliaan Tuhan kita, Bapa kita, gak pernah berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Not only that, He is a good God, He's a good Father, but His power is beyond our comprehension, and His power stays the same from then, now, and forever. Mari taruh tangan kanan kita di dada kita. Yes, Lord. Let's place our right hand on our chest. Tuhan, saat ini apapun isi hati kami, Tuhan tahu. Lord, this moment, whatever it is, you know what's inside our hearts. Bicara saat ini Bapa. Speak to us. Sentuh kami Tuhan, jamah kami sampai ke dalam hati kami. Touch us, Lord. Touch us to the depths of our hearts.
ini mengalirlah, oh Roh pulihkanku. Kuasa Roh Kudus, yes Lord, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh, pulihkanku. Bicara buat setiap kami pagi hari ini Bapak. Speak to every one of us this morning. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang percaya katakan. Every believer say, Amen. Amin. Silakan duduk semuanya. Wow. Haleluya, haleluya. Selamat pagi semuanya. Good. Secara singkat sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya cuma mau sampaikan untuk orang tua yang mempunyai anak-anak youth, setelah kebaktian ini kita akan ada pengaturan untuk berangkat sama-sama ke FDR untuk kita pumpkin craving, terus gitu craving, terus gitu kita akan sama-sama di sana sampai siang. Kita ada makan di sana, kita ada main-main di sana. And then second thing, minggu depan kalau Anda baca di buletin untuk orang tua yang punya anak-anak kecil, minggu depan itu bertepatan dengan Halloween. Jadi instead of mereka pakai baju Halloween yang ngeri-ngeri, kita minta orang tua untuk mempersiapkan anak-anaknya untuk memakai anak-anak kita baju-baju Bible character. Yeah. Mau domba juga boleh, kuda juga boleh, malaikat juga boleh. Pokoknya ada hadiahnya untuk yang berpakaian kostum terbaik. Alright, itu untuk minggu depan. Dan kalau Anda baca juga di bulletin, nanti tanggal 4 November, sebagaimana Anda tahu gereja kita adalah part of Mennonite Church, Mosaic Mennonite Conference, dan pada saat itu akan ada worship service. Sebagaimana Anda baca di bulletin, kita akan melakukan worship together, nonton bareng sama-sama di gereja NWC. Jamnya ada di tempat itu kalau nggak salah jam 5 sore ya, jam 6 sore. Oke, Anda bisa baca di bulletin, nanti saya ingetin lagi tanggal 6 November. Pagi hari ini kita masih bicara tentang the invisible hands of God, tangan Tuhan yang tidak terlihat. Mari kita silent handphone kita masing-masing. Kalau ada yang sampai bunyi, apa hukumannya? Dikelitikin sekampung ya, ya. Jadi mendingan di silent cellphone-nya. Dan pagi hari ini kita akan belajar the invisible hand of God, tangan Tuhan yang tak terlihat. Untuk itu kita sambut Pastor Bastian Yosin. Silakan. Kasih tepuk tangan yang meriah, saudaraku. Thank you. Shalom. Apa kabar? Suara saya agak serak. Tadi saya minta minum dari Ibu Gembala. Saya bilang sama beliau, Bu, ada botol air enggak? Gitu. Ternyata ada, tapi kecil-kecil. Tapi walaupun kecil, tapi menyegarkan. Amin. Siapa yang haus? Puji Tuhan, gak ada Pak Aldo ya. Lebih baik kita haus akan apa? Firman Tuhan. Saudara-saudara, seharusnya saya hari Jumat malam itu sudah sampai di Philadelphia.
tapi pesawat kami di-cancel dari Austin. Saya itu tidak mendengarkan pengumuman. Ya mungkin karena satu bahasa, kedua ada musik di seberang, di kafe itu ada musik yang enak sekali gitu. Saya menikmati sampai kepala saya begini-begini, terus tertidur begitu ya. Biasanya begitu, kalau menikmati itu tidak ada kesedihan, kesusahan, ya sehingga membawa tidur itu enak begitu ya. Tidur begitu, terus antri untuk masuk ke boarding itu, antri begitu, sampai di pintu boarding, tiket saya di scan, ya di scan, terus penjaganya bilang, loh kamu kok ditolak? Saya kaget loh, saya kok ditolak masuk lah, ini tidak bisa terbang kan begitu. Oh kamu ke Philadelphia ya? Oh ya, ini ke Nashville. Oh, kamu ke gate 18. Saya di gate 18. Terus pegawainya bilang begini, ini hanya terbang ke apa tadi? Nashville. Ke Nashville, tapi di Nashville ada pesawat ke Philadelphia. Loh, gimana coba? Jadi di cancel sampai besok pagi. Nah saya pulang balik ke rumahnya Monica. Ya. Terus pesawat yang paling awal kamu berangkat. Jam 5 pagi. Ya, Anda tahu jam 5 pagi. Berarti paling tidak 2:30 sudah bangun. 2:30 sudah bangun, jam 3:30 diantar ke bandara. Ya. Nah, itu yang terjadi. Saya pikir sampai Philadelphia itu jam 8-9 begitu. Ternyata kan perubahan waktu dari Austin ke Philadelphia itu ada perubahan waktu. Nah, sampai di sini itu jam 12 lah kira-kira ya. Dijemput oleh orang terbaik di BBC ini ya. Saudara Hani. Ya. Terus sampai rumah. Sudah capek ya. Capek begitu rupa. Terus kontak sama Paulus Hendrata itu ya yang duduk di ujung sana. Dia sudah lama kontak. Om, jam 5 nanti saya jemput ya. Oke siap. Wah, dijemput oleh anak muda yang ganteng ini. Ya. Amin. Ya, terus tiba-tiba jam 5 telepon, Om, saya baru datang. Saya harus mandi dulu. Wah, bener nek ke atus sambune ya opo gitu ya. Ini bahasa Inggris ya. Ya, terus mandi, kita ketemu, kita ngobrol. Sampai jam 8 malam. Sampai jam 8 malam, saya mencoba prepare apa yang hari ini saya sampaikan. Terus saya menulis, saya merenungkan. Saya kirim kepada Pastor Aldo itu jam 2.48. Terus dia balas jam 2.51 begitu. Wih, berarti tidak tidur dia. Berarti mendoakan saudara-saudara. Amin. Amin. Coba. Coba, Anda punya gembala yang luar biasa. Jam 3 pagi belum tidur untuk prepare ya service this morning begini. Wow, luar biasa. Puji Tuhan. Amin. Dukung dia ya. Haleluya. Siapa yang mau mendukung penggembalaan di sini? Angkat tangan. Lu kok enggak semua? Aduh. Enggak apa-apa, enggak penting. Baik, saudara-saudara. Tadi saya ngomong-ngomong sama Denny, gitu. Kapan dia pulang? Rencana tahun ini untuk ketemu kekasihnya. Luar biasa, ya. Bayangkan kalau Anda ketemu pacar, ya kayak apa gitu ya. Kayak Aldo zaman waktu masih muda. Ya toh? Direwangi. Iya, cakep terjemah cakep ya. Ya. Ya kesana kemari hanya ketemu kekasih. Itu hal yang indah walaupun capek. Sama seperti saya, ya dulu, ya. Semarang Kudus itu hanya untuk ketemu mantan pacar saya. Yesus. Ketemu Yesus itu di mana-mana ya gitu loh. Aduh, gimana ya? Luar biasa, ya.
Ya dia mau pulang, belum tahu, tapi mungkin tahun depan. Dan dia mau pulang itu ke Pulau Bali lebih dahulu. Wah, vacation katanya gitu. Menikmati Pulau Bali. Sepi. Covid. Gitu. Yang punya hotel aja ke Amerika kerja loh, coba bayangin. Yang punya hotel itu di Bali, ke Amerika kerja. Ya, bukan cari rupiah, cari dolar. Ya, di sini rupiah ndak laku. Nah, terus dia bilang mau menikmati Pulau Bali. Jujur kemarin kami pulang dari Hawaii. Wah, baru saya tahu Pulau Hawaii dan Hawaii. Gitu. Kalau Pulau Bali disebut Pulau Dewata, you tahu bagaimana menyebut Hawaii? Itu Pulau Mahadewa. Wah, luar biasa. Ya. Itu satu pulau dilingkupi pantai semua. Ya. Dan atmosfernya itu luar biasa gitu. Saya bukan promosi ya, saya tidak dapat duit apa-apa dari mereka. Ya. Tapi duduk di pantai itu, kenapa kok enak ya gitu. Ya, ya karena tidak bayar. Yang bayar bukan saya gitu loh. Ya. Kok enak gitu, atmosfernya enak. Ya. Inspiratif. Ya, inspirasi. Ya. Saya menikmati sekali. Ya. Menikmati. Saya merasa itulah rahmat Tuhan untuk saya. Amin. Rahmat Tuhan untuk saya. Saya bisa melihat ciptaan Tuhan luar biasa. Tangan Tuhan menciptakan luar biasa. Ya. Ada satu keindahan yang kalau saya melihat siapa, tangan siapa yang membuat alam ini begitu indah. Ya. Udara begitu segar. Enak sekali, bersih. Ya. Dan itu memberi sesuatu yang menyegarkan di perasaan ini. Ya. Tapi tidak tahu kalau orang susah ke sana seger apa enggak gitu loh. Ya. Kalau Anda sedih ya sedih aja lah kan begitu ya. Tidak mungkin karena tiupan angin terus Anda menjadi segar gitu. Tapi kalau angin itu angin surgawi, yaitu Roh Kudus, ya, yang mengalir dalam kehidupan kita, Anda dipulihkan. Amen. Dan itulah rahmat Tuhan, selalu baru setiap pagi. Ya. The invisible hand of God. Rahmat Tuhan adalah the invisible hand of God. Jadi setiap hari itu ada tangan Tuhan yang menggapai kita. Masalahnya adalah terasa enggak kita. Ini penting. Ya. Bahwa Tuhan itu mengulurkan tangannya kepada kita. Sama seperti orang mau memberi salam begitu. Ketika tangan Tuhan itu diulurkan, apakah Anda menyambut tangan ini? Benar. Ini penting. Dan setiap pagi, wah, kalau kita hidup menyambut uluran tangan Tuhan setiap pagi, ada keajaiban dalam kehidupan Anda. Ada miracle dalam kehidupan Anda. Ya. Ada mujizat dalam setiap momen dalam kehidupan kita. Amin. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin karena apa? Tangan Tuhan. Apa yang disentuh oleh tangan Tuhan menjadi hebat. Amin. Kalau hidupmu disentuh oleh Tuhan, hidupmu dahsyat. Katakan amin. Siapa yang mau dijamah oleh Tuhan? Angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Tuhan, saya mau dijamah oleh Engkau. Dan itu rahmat Tuhan. Nah, mari kita melihat apa yang saya tulis kemarin. Bisa ditampilkan? Ya, rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Next. Tak berkesudahan, kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar setiamu. Wah, luar biasa ini. Ayat ini satu-satunya yang ada dalam Alkitab. Ayat ini ditulis ketika Yerusalem mengalami krisis besar. Nabi Yeremia menuliskan ini oleh pewahyuan Tuhan.
ketika hidupmu dalam krisis apapun, ingat ayat ini. Bahwa ada rahmat Tuhan. Baru men. Ya, baru. Bukan yang kemarin, diulang-ulang. Tuhan tidak pernah mengulang. Tuhan itu maha pencipta. Tuhan itu kreatif. Dia kreator. Setiap hari yang baru diberikan kepada kita. Wah, dahsyat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Karena itu ketika dia mengulurkan tangan yang tidak kelihatan. Masalahnya di sini. Pak, kalau kelihatan saya sambut. Kalau tidak kelihatan bagaimana? Kita harus melihat dengan apa? Mata iman. Amin. Mata rohani. Iman kita punya mata enggak? Harusnya punya. Kita bisa melihat yang tidak kelihatan itu dengan iman. Ya. Masa depan kita bisa kita lihat dengan iman. Katakan amin. Dan rahmat Tuhan itu yang membuat masa depan kita the best. Wow. Siapa yang punya masa depan, angkat tanganmu. Yang tidak angkat tangan tidak punya masa depan. Gimana sih? Tidak angkat tangan. Gitu. Rasanya kok hidup ini ya reguler aja gitu ya, reguler aja. Seperti pesen apa minuman kopi apa reguler kan begitu gitu. Ya. Ya. Di Starbucks itu apa? Reguler gitu ya. Ya. Jatahmu kok reguler aja gitu. Kenapa yang tidak lak begitu? Ya. Nah, next terus bacaannya apa? Sebab engkau Mazmur ini ya, Mazmur. Sebab engkau yang memberkati orang benar, ya Tuhan, engkau memagari. Maaf, iPad saya baterainya low, terus tidak bisa saya pakai, jadi harus pakai HP. Ya. Memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Coba, wah, hidup kita dipagari oleh anugerah Tuhan seperti perisai. Artinya ada kekuatan yang dahsyat yang menahan serangan-serangan, ya, frustrasi, kecewa, patah hati, patah semangat, ya, kelemahan dan macam-macam yang lain dipagari oleh anugerah. Amin, amin. Wah, saudara, Daud orang istimewa. Saya kagum dengan orang yang namanya Daud. Nah, siapa bunyi handphone? Nah, ayo. Baru diumumin. Nah, dipagari dengan anugerah. Apa yang ada dalam gambaran hidup kita tentang kehidupan sehari-hari kita ini? Pak, hidup ini bangun tidur sudah siap dijemputkan begitu ya. Terus ya begitulah. Reguler kan begitu, ya. Mengalir begitu rupa. Sehingga rasanya sudah terbiasa begitu. Ya sudah itu. Terus begitu. Nah, kapan kita melihat anugerah itu memagari kehidupan kita? Kapan kita merasakan sentuhan anugerahnya itu dalam kehidupan kita? Karena itu kita harus belajar dari seorang pemazmur ini ya. Kata anugerah itu, kalau saudara tahu, ya, dari bahasa Ibrani, ya, ratson, artinya apa itu? Kebaikan, keuntungan, tingkat kepuasan hati, perasaan, dan pikiran, sukacita, dan bahagia. Ini orang Ibrani itu kalau punya bahasa, kaya maknanya. Jadi Alkitab kita ini, saudara-saudara sekalian, kalau Anda tidak pernah belajar lebih dalam, kita kehilangan makna yang sejati. Kalau Anda belajar Alkitab, ada kekayaan makna yang
tampilkan dalam Alkitab untuk kehidupan kita. Saya senang dengan kitab Mazmur, serius. Sehingga sering kali saya membaca Mazmur. Ya. Bahkan saya berharap saya bisa menulis kitab Mazmur ini ya sebagai disertasi. Walaupun mungkin tidak lulus, tidak apa-apa. Yang penting saya sudah menulis bahwa ini sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan saya. Ya. Kitab Mazmur ini. Daud itu orang biasa. Anak gembala, tidak pernah dia sekolah teologi dimanapun. Sekolah teologinya itu di padang gurun ketika dia menggembalakan domba-domba. Ya. Tetapi the invisible of God itu menyertai dia. Ya. Ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah maut, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Ada tangan yang tidak kelihatan yang menyertainya. Ada tangan yang tidak nampak oleh mata yang normal ini, tapi nampak oleh mata iman, oleh mata rohani yang menggandengnya dia. Ya. Sehingga dia menjadi strong. Orang yang luar biasa. Sehingga dia bisa menyanyi dengan pujiannya. Seluruh kitab Mazmur itu kitab pujian, kitab doa, kitab juga ratapan, ya, kitab syukur, kitab yang berisi rasa hati dan perasaan apapun dinyatakan kepada Tuhan. Ya. Mazmur 23 itu pujian Daud yang luar biasa kan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Wah, siapa yang merasa kekurangan? Nyanyikan Mazmur itu tiap hari. Nyanyikan Mazmur itu tiap hari. Daud menyanyi lagu itu. Dia memuji Tuhan dengan itu. Tuhan adalah gembalaku. Kata gembalaku itu artinya Tuhan itu mentor. Dia adalah instruktur yang luar biasa. Dan tangan Tuhan menyertainya dalam penggembalaan. Kalau ada harimau yang mau makan dombaku, aku tidak takut. Aku lawan harimau itu. Ya. Coba, Anda berani tidak? Baru melihat, gitu sudah habis kita ya. Sudah habis, sudah seperti mati. Rasanya kalau ada harimau, ya, baru mengaum saja. Ya. Tapi Daud berani melawan. Ya. Apalagi kok Goliat, harimau yang tidak punya perasaan, saya lawan. Apalagi Goliat. Ya. Kenapa? Karena tangan Tuhan yang menyertainya. Terus, ya, Mazmur lagi, Mazmur 5 ayat 3 ini Mazmur Daud semua. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar suaraku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Nunggu-nunggu apa? Nunggu-nunggu apa? Rahmat Tuhan. Saudara, mari kita mulai hidup ini dengan pagi menunggu-nunggu rahmat Tuhan. Haleluya. Wow. Saya ingat 15 tahun yang lalu, PPC ini hadir ya, 15 tahun yang lalu ya, 2006, walaupun sebetulnya 2005 sudah dimulai. Ya, 2006 ya, di gedung sebelah. Ya, belum punya gedung ini. Ya. Kemarin dulu Pastor Ado khotbah bahwa pastor yang punya gereja ini telepon sama dia. Ya. Terus kita diskusi pagi-pagi ngomong sama. Dia bilang sama saya begini, Pastor, pendeta sebelah itu berdoa, katanya Tuhan bicara sama dia, gerejanya ini suruh membeli kita. Saya bilang sama Aldo, beli aja dong, enggak punya duit, dia bilang begitu, enggak ada duit gitu. Terus saya katakan, saya masih ingat waktu itu, saya katakan kita punya iman. Dan ternyata ini terjadi karena iman. Karena iman, please. Tidak keluar uang sesen pun. Walaupun waktu itu kita menghimpun dana iman katanya gitu. Tapi hanya angkanya di kertas. Gitu. Hanya angka di kertas. Duitnya nggak ada. Gitu.
Siapa 1.000, siapa 2.000, siapa 500. Ya, terkumpul kalau tidak salah 47.000. Setelah ditanyakan, ini untuk DP aja tidak cukup. Down payment-nya itu berapa? 20% atau 30%? 30%. Ya, dari harga 300 something ya waktu itu. Itu butuh 100.000 US dollar dari mana? Ya, gereja baru mulai. Tapi ternyata tidak keluar uang sesen pun, betul? Hanya 2.000 itu kemarin dulu, yuk cerita. 4.000. Dan gedung ini sudah Anda tempati sampai sekarang ini. Apa yang terjadi? Rahmat Tuhan, amin. Rahmat Tuhan. Wow. Kita memulai bergereja ini, rahmat Tuhan, amin. Ketika orang masuk di gedung ini, orang harus merasakan rahmat Tuhan. Dan ketika Anda keluar dari gedung ini membawa rahmat Tuhan. Hidup kita dilingkupi oleh rahmat Tuhan. Wow. Luar biasa. Ya. Amazing. Terus ada kalimat apa itu? Di bawahnya. Pagi-pagi buta, aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Pagi-pagi buta. Makanya itu tadi saya periksa WA saya kepada Aldo, dan dia balas cepat. Dalam waktu 2 menit sudah dibalas. Ya. Sampai jam 3 pagi belum tidur. Luar biasa ini. Berteriak minta tolong. Tuhan, tolong saya. Saya senang dengan Bartimeus yang bersaksi ketika Tuhan Yesus naik ke Yeriko, mau ke Yerusalem lewat Yeriko. Di sana ada seorang buta yang bernama Bartimeus. Ya. Kenapa nama itu disebut? Karena teriakan orang ini istimewa. Ya. Yesus, anak Daud, tolong saya. Wow. Tidak ada orang berteriak yang lain seperti dia. Kenapa? Karena dia mendengar nama Yesus. Dia mendengar nama Yesus, dia belum melihat Yesus, tapi dia mendengar nama Yesus, nama yang luar biasa. Banyak orang dijamah sembuh, banyak mujizat terjadi. Dan dia buta sejak lahir. Dia berteriak, Yesus anak Daud, tolong saya. Sebutan anak Daud itu istimewa. Loh kok tahu dia? Ya. Dan sebutan itu berarti orang ini mendengar kisah-kisah perjanjian lama. Walaupun dia buta, dia mendengar firman Tuhan. Dia mendengar kisah-kisah istimewa dalam Alkitab. Dan itu memberi dorongan hatinya. Loh, ini Yesus berarti. Ini yang dinubuatkan oleh Alkitab, oleh perjanjian lama. Nah, ketika rombongan Yesus tahu dan suara ramai ada Yesus begitu, dia berteriak, Yesus, anak Daud, tolonglah saya. Pernah enggak Anda berteriak begitu? Anda pakai itu, saya pakai itu dalam kehidupan saya. Di kamar saya berteriak. Di Philadelphia ini saya berteriak. Yesus, anak Daud, tolonglah saya. Wow. Yesus tolong enggak? Tolong. Orang berkata, diam kamu. Tapi dia masih berteriak. Ya, dan Yesus datang pada dia. Dan pertanyaannya penting. Apa yang aku ingin perbuat bagimu? Apa yang kamu ingin aku perbuat bagimu? Coba. Sekarang kalau Anda berhadapan dengan Yesus dan Yesus bertanya kepada Anda, apa yang engkau ingin Yesus perbuat bagimu? Bartimeus bilang apa? Aku ingin melihat. Jawabannya apa? Simple. Jadilah seperti imanmu. Please, saudara, kita perlu punya iman yang luar biasa. Karena rahmat Tuhan itu ada setiap pagi. Dia mengalir. Apa itu rahmat? Next. Rahmat itu mercy, compassion,
grace. Ya. Rahmat itu mercy, kasih setia Tuhan, belas kasihan Tuhan, dan anugerah. Kata grace ini menarik, saudara-saudara. Ya. Kata grace dalam bahasa Latin itu gratus, dalam bahasa Wonosobo gratis. Coba. Ya. Kata grace itu pemberian. Tidak bayar Anda. Anda diberi. Ya. Nah, tapi juga dalam bahasa Latin artinya gratus itu menyambut. Please, menyambut. Anugerah itu perlu disambut, saudara-saudara. Anugerah tidak bisa bekerja sendirian. Tadi kita menyanyi, Roh Kudus mengalir di tempat ini. Tapi pertanyaannya, apakah mengalir dalam hidup Anda? Please. Itu menunggu keterbukaan kita. Roh Kudus itu masuk dalam kehidupan kita. Nah, seringkali Roh Kudus tertolak oleh karena perasaan-perasaan kita. Cara berpikir kita, mentalitas kita, hidup iman dan spiritual kita. Ketika Roh Kudus mengalir, dia tidak pernah memaksa untuk masuk. Seperti kitab Wahyu pasal 3 ayat 20, aku mengetuk pintu. Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengar suaraku, aku akan masuk ke dalam dan mendapatkan dia. Dan setelah mendapatkan dia, aku akan makan bersama-sama dengan dia. Apa artinya? Artinya kita duduk sejajar dengan kita. Dia mau memeluk kita. Dia mau hadir dalam kehidupan kita. Supaya kita mengalami apa? Pemulihan. Pemulihan. Dari apapun dalam kehidupan ini. Nah, saudara, ini ya, menyambut rahmat Tuhan pagi dalam hidup kita. Sebab di dalam rahmatnya ada apa? Ada energi. Nah, ini yang penting. Kadang-kadang kita itu mau maju tidak ada energi. Kita mau bertumbuh tidak ada energi untuk bertumbuh. Dan energi ini energi ilahi. Kita butuh energi ilahi dalam hidup kita ini. Kita butuh, saudara-saudara. Betul. Ya. Jangan hanya berkeluh kesah. Ketika kita terus berkeluh kesah artinya energimu sudah habis. Ya. Kata orang Philadelphia, kata jemaat di PPC, kalau orang di sini stres itu, Om, ya, larinya makan. Gitu ya. Ya. Makan. Pokoknya cari makan. Makan yang enak, gitu ya. Loh, apakah makan jawab stres? Ya tidak. Sehabis makan stres, Om, bayar, gitu. Gitu. Loh, apalagi mahal gitu loh, gitu. Buat bayaran seminggu. Ya, ini kok bahasa Jawa terus saya itu. Saya soalnya bahasa Jawa itu kaya gitu loh, ya. Gaji seminggu dibuat makan, coba, gitu. Katanya di sini ada makan yang harganya sampai $200 lebih, gitu. Coba, ya. Habis makan $200, nikmat itu. Waduh, disajikan di meja gitu. Wah, nikmat begitu ya, nikmat gitu. Terus setelah nikmat, bayar datang. Ya, tagihan datang. Terus $200, belum tipnya di meja. Kalau $200, tipnya berapa, Pak? $40. Oh, coba. $240. Terus mulai pulang. Bawa kalong $240. Ya. Nah, saudara, mari kita lihat. Menyambut rahmatnya dengan totalitas hidup saat ini di sini. Kalau Anda menyanyi harus total menyanyi. Kalau Anda berdoa harus total berdoa sehingga tidak noleh kanan noleh kiri, gitu. Yang lain berdoa atau tidak, enggak peduli. Yang lain berdoa atau tidak, Anda berdoa. Amin. Yang lain tidak menyanyi, saya menyanyi. Amin. Saya memuji Tuhan. Saya menyembah Tuhan. Yang lain tidak menyembah, saya menyembah Tuhan. Ini Daud. Ya, sehingga dia dibuat Tuhan menjadi berhasil. Nah, saudara,
Jadi menyambut rahmat-Nya itu luar biasa, totalitas. Kata Mazmur pasal 5 ayat 13, ya, memberkati itu dengan rasa cinta. Ketika Tuhan memberkati, itu dengan rasa cinta yang dalam, sepenuhnya dan berlimpah. Wah, saudara, tidak main-main. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu totalitas. Kalau Tuhan mengasihi Anda, mengasihi dengan totalitas. Tuhan tidak pernah mengasihi kita kasih yang ecek-ecek. Tidak. Dia mengasihi dengan kasih yang total kasihnya. Demikian besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga Dia apa? Memberikan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya diberikan apa? Hidup yang kekal. Saudara, itu kasih Tuhan total. Nah, mari saya ingatkan ini kepada kita. Kita berhadapan dengan Allah yang hebat. Dengan Allah yang luar biasa. Dengan Allah yang penuh cinta kepada Anda. Apapun kejatuhan Anda, masih ada ruang di mana Tuhan bisa memulihkan Anda. Apapun kejatuhan kita, masih ada ruang di mana Tuhan mengampuni dosa-dosa Anda, kecuali Anda menyangkal Roh Kudus. Inilah manifestasi iman, saudara-saudara. Tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan, tidak ada ketidakpercayaan, tidak ada kekhawatiran. Loh, bersama Dia kok khawatir itu loh. Kan aneh gitu. Bersama raja di atas segala raja, masih khawatir tidak bisa makan. Ya. Bersama orang yang hebat, masih khawatir kita. Salah imannya itu. Salah iman itu. Kita harus perbarui terus iman kita setiap hari. Amin. Ya. Kita harus terus ada pembaruan. Nah, baru setiap pagi. Next. Baru setiap pagi. Apa ini? Saya merenungkannya begini, saudara-saudara. Ya. Baru setiap pagi itu ya saat ini. Saat ini, present. Ya. Rahmat Tuhan itu present. Anda tidak harus menanti kapan akan datang. Dan bukan pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu menjadi guru yang baik. Tapi rahmat Tuhan itu present. Hari ini, detik ini. Ya. Mari Anda hari ini harus mengalami rahmat Tuhan dalam hati Anda. Sehingga ketika Anda pulang mengalami sukacita yang berlimpah-limpah dalam kehidupan Anda. Ya. Nah, baru setiap pagi. Ya. Jadi setiap pagi adalah present. Nah, kata present itu dalam bahasa Latin juga, dalam bahasa Inggris itu berarti hadiah. Loh, saudara, setiap hari ada hadiah dari Tuhan. Setiap hari ada hadiah. Itu. Bukan hanya hari Minggu, hadiahnya yang tadi handphonenya bunyi digelitik kan begitu. Ya. Itu bukan hadiah itu menyiksa. Ya. Nah, saudara, setiap pagi ada hadiah, men, ini luar biasa. Ya. Ini bukan halusinasi. Ini real dalam kehidupan ini. Ini nyata dalam kehidupan kita. Setiap pagi ada hadiah. Mari kita melihat ini dalam kehidupan kita. Ya. Terus, maka setiap pagi saat ini ya, merupakan waktu kini adalah hadiah yang berharga dalam hidup kita. Nilai mulia yang Anda bawa di hidup Anda menjadi momen kairos yang senantiasa mengilhami. Jadi ada inspirasi terus hidup ini. Tidak pernah kehabisan inspirasi yang membuat kita luar biasa. Dan kini atau sekarang adalah kearifan batin dan pintu gerbang Anda untuk menuju rahmat dari Bapa, menuju rahmat dan wahyu Bapa
yang menuju lapangan kehidupan yang luas. Ya. Jadi dibungkus oleh rahmat. Kehidupan kita menuju lapangan kehidupan yang lebih luas. Hidup tidak sempit. Ya. Sempit itu kopoh. Ya. Kopoh itu kaku karpe dewe. Maksudnya sendiri gitu. Kopoh. Ada orang itu yang kopoh. Ya. Yang delujur begitu saja. Tidak punya cakrawala yang kaya. Tidak punya satu kehidupan yang kaya luar biasa. Nah, kita butuh rahmat yang membuat kehidupan kita menjadi kaya. Kini dan sekarang adalah kearifan batin dan pintu gerbang. Ya, Wahyu Bapa tadi itu. Sehingga inilah yang membenarkan, inilah kebenaran Anda. Sukses Anda harus dinikmati sepenuh. Apakah Anda menikmati ibadah ini? Amin. Ya, saya melihat kok wajah-wajahnya kok surem. Ya, kalau menikmati itu ceria begitu loh. Kok saya jadi takut melihatnya ya. 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 Bapak itu ngomong apa kan begitu ya. 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 Kita harus menikmati. Hidup itu harus ada kenikmatan. Betul? Ya. Ketika Anda makan, Anda merasakan nikmat enggak? Ini ada asinnya, oh ini ada rasa pedesnya, ini ada rasa tawarnya, gitu. Atau Anda makan tidak terasa apa-apa? Anda ada nikmatnya loh. Pak, pokoknya makan tuh, pokoknya ada di sini ada tenaga. Lu ngapain? Gitu. Tuhan memberi kenikmatan itu, ada pedes, ada asin, ada manis, ada sedap, ada macam-macam rasa dalam kehidupan ini yang membuat, wah nikmat ini. Masakannya apa ini? Gitu. Wah Pak, enggak peduli, ini sayur asem, sayur lodeh, sayur rawon, sama saja Pak. Ya enggak lah. Ya. Berbeda-beda. Ada satu yang Tuhan beri nikmatan. Next, nah ini yang luar biasa. Ya. Ya. Jadi rahmat atau grace, anugerah dan kebaikan dan kasih sayang Bapa, karunia Bapa, berkat Bapa, belas kasih Bapa dalam kehidupan kita. Luar biasa. Ya. Jadi kini adalah kearifan batin. Jadi hidup itu kini, saudara-saudara. Nah, next. Ya tadi, betul-betul ini. Nah, rahmat itu membawa kita kepada kebenaran spiritual yang memberi kearifan, yang memberi inspirasi dalam kehidupan ini. Yang ada visi dan misi, ya. Ada intuisi, ya. Ada eureka. Eureka itu paduan antara yang ilahi dan yang manusiawi. Coba. Ada paduan yang ilahi dan yang manusiawi. Kita harus merasakan itu. Ya. Ada petunjuk, ada keterhubungan, intimasi, ada iman dan trust. Next. Nah, sekarang adalah saat ini. Ya. Kairos Tuhan. Sekarang adalah ruang kelas yang mengajari banyak hal bersama rahmat-Nya. Kalau kita tidak pernah belajar dari langkah-langkah kehidupan kita yang kita jalani, rasanya hidup itu seperti mesin. Padahal setiap langkah, setiap hal yang kita lihat, itu rahmat Tuhan yang mengajari kita untuk menjadi semakin arif, semakin bijaksana. Ya. Sekarang adalah komitmen untuk belajar tanpa henti. Hidup tidak pernah berhenti untuk belajar. Saya ini sudah 70 tahun usia saya. Ya, saya belajar. Saya belajar untuk semangat. Saya belajar untuk mengerti. Saya belajar untuk menangkap pesan-pesan. Saya belajar banyak hal. Saya belajar dalam komunikasi saya dengan istri saya. Saya belajar dalam komunikasi saya dengan anak-anak, dengan menantu, dengan cucu, dengan besan sekalipun, walaupun dia orang Korea dan saya tidak mengerti bahasa Korea. Gitu. Sekarang adalah komitmen untuk belajar tanpa henti. Apa yang Anda pelajari dalam hidup ini? Apakah kita tidak pernah belajar dalam hidup ini? Untuk lebih lagi menjadi berarti. Apakah aku menyadari ada rahmat Tuhan setiap pagi?
Kita harus belajar ini. Apakah Anda merasakan rahmat Tuhan setiap pagi hadir dalam kehidupan ini? Apakah yang sedang diajarkan hidup ini kepadaku saat ini? Ya. Apakah aku berdoa setiap pagi untuk siap menerima rahmat-Nya? Ya Tuhan, ini aku siap untuk menerima rahmat-Mu hari ini. Atau apakah pagi ini, hari ini berlalu begitu saja sehingga rahmat Tuhan lepas dari tangan kita. Saudara, saya ingin ingatkan, masa depan Anda tergantung hari ini. Ya. Hari ini Anda tidak mendapat apa-apa. Please, Anda jangan berharap mungkin minggu depan, mungkin bulan depan. No, telat. Today, ya. Present, saat ini, sekarang ini, present. Ya. Next. Rahmat Tuhan memberi energi ilahi, power dan wisdom, menjadikan kita manusia bijak dan cerdas. Ya. Menjadi orang yang kreatif, menjadi orang yang inspiratif, menjadi orang yang mempunyai spirit dan moralitas yang baik. Compassion, charity, ya. Menjadi orang yang bisa menerima diri sendiri begitu rupa. Menjadi orang yang humoris, ya. Sense of humornya ada. Jadi hidup tidak hanya metenteng, tapi ada tertawanya begitu loh, ya. Ada manusia ngomong kok ngerocos kaku terus, enggak ada koma, enggak ada titik, ya. Pagar orang ditabrak-tabrak, ya. Pintu orang juga ditabrak-tabrak masuk ke arah PDW. Coba, ya. Enggak ada sense of humor tentang diri sendiri. Pernahkah Anda mentertawakan diri sendiri? Saya menertawakan diri saya sendiri. Suatu hari saya itu ngurus sesuatu. Ketika orang lain tidak bisa membantu saya itu merasa kecewa. Kenapa dia tidak bisa membantu saya? Terus Tuhan tuh menyapa saya dalam batin saya gitu. Sepertinya dia menyapa gini, Yusin, siapa kamu? Tuhan, aku hambamu. Siapa aku? Ya engkau Tuhan. Siapa dia? Yaitu teman saya. Loh, kalau dia itu bisa menolong kamu, please, aku ini lebih sanggup menolong kamu. Terus saya menangis, saudara. Gobloknya saya ini pendeta, kok ya goblok begitu. Ya. Tuhan lebih sanggup daripada temanmu. Wah, ya Tuhan ampuni saya nangis. Tapi saya juga mentertawakan diri saya sendiri. Goblokmu kok tambah-tambah itu loh. Ya. Kok enggak pinter ya yang tambah-tambah. Ya. Orang wajar hidupnya, sederhana, apa adanya, ya, terbuka, tidak membedakan golongan ras dan lain-lainnya. Orang yang otonom, orang ini orang yang mandiri. Next, terakhir, penutup. Ya. Rahmat Tuhan adalah jalan kehidupan yang dituntun oleh invisible hand of God tadi. Rahmat Tuhan itu jalan kehidupan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan ini, Mazmur Daud. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Karena itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, kata Tuhan Yesus. Cari Tuhan, ketemu dengan Tuhan, ketemu dengan yang hebat, yang dahsyat ini dalam kehidupanmu. Maka ada sukacita yang berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Please saudara-saudara, kalau tangan Tuhan menuntun Anda, ada kenikmatan. Amin. Ya, ada kenikmatan. Ketika Tuhan mengulurkan tangannya hari ini, sambut dia. Tuhan, aku menyambut tanganmu. Ya. Kalau selama ini engkau tidak melihat, hari ini Anda harus melihat bahwa tangan Tuhan senantiasa terulur. Mari engkau aku angkat. Ya, mari engkau aku angkat. Ya. Terus lalu berkatalah Daud kepada Gad. Gad itu pendoanya Daud. Jadi Daud itu punya tim doa. Ya, salah satu namanya Gad. Sangat susah hatiku. Biarlah kiranya aku jatuh kemana? Ke dalam tangan Tuhan. Saudara, kalau Anda jatuh, jangan jatuh ke tangan orang lain. Jatuh ke tangan Tuhan.
itu akan dipapah. Itu akan mengangkat Anda. Sehingga hidup ini menjadi semakin berarti. Hidup ini menjadi semakin mengalami kekuatan. Ya. Apapun masalah Anda. Daud waktu itu punya problem yang berat. Dia berdosa ketika dia bangga menghitung tentaranya itu berapa. Dan itu dosa di hadapan Tuhan. Kebanggaan terhadap kekuatannya sendiri. Kebanggaan terhadap dirinya sendiri. Kebanggaan terhadap kekayaannya sendiri. Saudara, seringkali kita bangga bahwa kita punya ini, kita punya itu. Kita punya deposit berapa. Gitu. Orang terkaya di Indonesia siapa? Oh, Jarum. Kowe kok kenal? Gitu. Ya. Orang yang terkaya di Kudus itu, di Indonesia kok di Kudus, itu Jarum. Ya. Berapa kekayaannya Anda baca? 500 triliun. Ya. Wow. Kalau Anda punya uang 500 triliun, mau apa? Ya. Mau apa? Beli Ferrari coba. Terus ada naik gitu sama uang di belakang Ferrari begitu ya. Kemana-mana dibawa. Ya, coba. Ya. Bingung kan? Ya. Ya. Tapi pelajaran yang harus dipelajari, walaupun Anda punya uang 500 triliun, yang berguna itu ketika uang itu dipakai, betul enggak? Uang itu tidak pernah berguna kalau tidak pernah dipakai. Itu hanya angka saja. Tapi kalau uang itu Anda pakai, itu baru uang Anda. Itu baru present. Ya. Tapi bagaimanapun Pak, kan sudah ada angka di sini. Ya betul. Ya. Paling tidak itu tidak khawatir. Ya. Tapi di Malang itu kemarin ada orang muda, 50 tahun usianya, kaya raya, punya Ferrari lebih dari 1, 4 kalau tidak salah. Ya. Apakah 4-4-nya kamu naiki Ferrarinya? Atau baris di belakang begitu? Ya. Ya, dan itu nikmat. Ya. Mungkin salah satu bagian kenikmatan. Ya. Tapi dikatakan di sini bahwa lebih dari itu adalah rahmat Tuhan. Ya. Rahmat Tuhan. Ya. Rahmat Tuhan. Ya. Daud punya masalah, bangga terhadap sesuatu tentang dirinya. Tuhan menegur, ada 3 hal dia akan dihukum oleh Tuhan. Ya, ada 3 hal. Ya. Salah satu adalah pandemi. Pandemi untuk bangsa Israel. Dalam waktu 3 hari akan terjadi pandemi. Ya. Atau dia lari dari musuh-musuhnya. Ya. Dan tangan Tuhan akan mengacungkan pedang untuk Daud. Dan Daud berkata kepada Gad tadi itu, ya, sangat susah hatiku, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Saudara, mari hari ini, detik ini, bersama-sama kita menikmati rahmat Tuhan. Ya, kita sambut rahmat Tuhan. Memberi energi ilahi yang dahsyat dalam kehidupan kita. Amin. Anda siap menerima rahmat Tuhan? Amin. Anda siap menerima rahmat Tuhan? Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, aku siap menerima rahmat-Mu. Energi ilahi yang tidak pernah habis-habis dalam kehidupan. Kreativitas yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kita. Ya. Dan semua yang baik akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Yang baik akan terjadi dalam kehidupan. Masa depanmu menjadi masa depan yang lebih baik dari yang sekarang ini oleh karena rahmat Tuhan. Amin. Semua baik, semua baik, apa yang kau buat di dalam hidupku, semua baik, semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Katakan semua baik, semua
katakan dengan sepenuh hati. Semua baik, yes Tuhan. Semua baik, apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik, teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kami percaya setiap firman Tuhan yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan saat ini biar Roh Kudus yang terus bicara, mengajar, dan merubah kehidupan setiap kami. Ditutup bungkus setiap firman yang ada di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita siapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita berdoa persembahan, saya mau panggil Cilipo. Mana Cilipo? Ada nggak? Cilipo. Kita mau berdoa buat Cilipo, di mana ibunda yang dia sayangin baru saja dipanggil Tuhan beberapa hari yang lalu. So kita akan berdoa biar Cilipo dikasih kekuatan, dikasih penghiburan, dan yang terbaik ya buat mama. Mama umurnya berapa? Mamanya berumur 87 tahun, udah sakit-sakitan, dan it's tough time di dalam suasana seperti sekarang ini. Oke, ya saudaraku, kita arahkan tangan kita berdoa untuk Cilipo. Kalau lagu tadi bilang semua baik, apa yang Tuhan perbuat semua baik. Mungkin kalau kami sedang mengalami kesedihan, kami mengalami kehilangan orang yang kami sayangin, mungkin kami bisa bertanya-tanya, Tuhan di bagian mana baiknya? Again, kita gak pernah tahu isi hati dan pikirannya Tuhan. Dan firman Tuhan tadi mengatakan, even though ada kesedihan, rahmat Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Saat ini Tuhan, kami secara keluarga besar PPC, baik yang di tempat ini maupun di rumah, kami berdoa untuk Cilipo yang baru kehilangan mama yang dia sayangi. Ada penghiburan dari Roh Kudus yang menghibur Cilipo dan keluarganya. Kalau dia belum juga bisa mengunjungi mamanya karena kondisi pandemi, Tuhan juga yang kasih ketenangan buat Cilipo. Dan selalu ada pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Tuhan akan menjamah kehidupan Cilipo. Keluarganya di Indonesia, semuanya yang ditinggalkan boleh dihibur. Dan percaya kami sebagai keluarga besar di sini akan terus mendukung dan mensupport untuk Cilipo dan keluarga. Kami berdoa juga untuk beberapa teman-teman kami Tuhan yang ada di rumah sakit, untuk Ibu Ingrid yang masih mengalami kritis. Tuhan jamah sembuhkan dia. Ada kuasa darah Yesus menjamah dia. Untuk Pak Alex Hoy juga Tuhan yang sedang mengalami rehab di dalam nama Yesus. Untuk keluarga teman kami, baik yang dekat yang jauh yang sedang mengalami struggle sakit penyakit, kuasa darah Yesus menjamah, menyembuhkan mereka semua dalam nama Yesus. Saudaraku, mari kita angkat amplop di tangan kanan kita. Bapak, pagi ini kami bawa persembahan kami ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dan setiap pagi kami mau mengatakan selalu baru rahmat-Mu buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa.
Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat kedua tangan kita, pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaan-Nya. Tangan Tuhan yang memimpin kau saat masuk saat keluar. Tuhan yang memperluas daerah kekuasaanmu ke kiri dan ke kanan, dan apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Jadilah garam, jadilah terang, jadilah orang-orang yang menyambut tangan Tuhan dan mengatakan selalu baru rahmat-Mu setiap pagi dalam hidup kami. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan katakan amin. To God be the glory. Haleluya.